Saya kasih tahu anak saya tulisan ini, nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tapi saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa sebagai pemugo Indonesia mendapatkan jati dirinya. Bangga menjadi orang Indonesia. Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Kenapa harus Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu track recordnya bagus. Dia tidak memiliki masa lalu yang gelap atau kelam. Dia tidak ada korupsi. Dari keluarga sederhana, bersahaja, terus juga kalem, tenang. Saya bangga sekali, tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Kebanyakan yang dipikir, Pak. Terlalu banyak rasa kagum kita, rasa bersyukur kita, Tuhan telah ciptakan seorang yang namanya Joko Widodo, yang rendah hati, yang kerja keras tanpa pamrih, yang berbakti kepada orang tua, negara, dan bangsa komplit. Itu Patriot Trail yang memang kita harus ingatkan bahwa menjadi merdeka itu ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang luar biasa. Negara Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus presidensi konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2022. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. Selama ini Indonesia dikenal selalu sukses, meriah, ramah, dan mengesankan. Penyelenggaraan presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Kabar baik datang dari Indonesia yang pertama kalinya terpilih menjadi presidensi G20 untuk tahun 2022 mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah atau presidensi G20 atau Group of 20. Forum itu akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Terkait hal itu, musisi senior Iwan Fals pun menyoroti dan mengungkapkan opininya. Menurut Iwan Fals, terpilihnya Indonesia menjadi presidensi G20 merupakan berita baik. Namun entah satir atau sungguhan, ia lantas menyinggung soal Presiden Jokowi yang kemungkinan juga bakal menjadi presiden dunia. Wah, ini baru berita. Buka Iwan Fals melalui akun Twitternya dikutip terkini.id via Twitter pada Sabtu 18 September 2021. Jangan-jangan habis ini Jokowi jadi presiden dunia, ungkapnya. Pria bernama asli Virgiawan Listanto itu juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena Indonesia dapat menjadi presidensi G20. Pasalnya, ini kali pertamanya dalam sejarah Indonesia menjadi presidensi G20 sejak organisasi itu didirikan pada tahun 1999 silam. Selamat Pak ungkapnya. Diberitahukan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari seputar Tangsel, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan Presiden Jokowi akan bertolak ke Italia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Presidensi G20 pada akhir Oktober 2021 mendatang. Ia mengatakan dalam KTT Presidensi G20 yang berlangsung di Roma itu sekaligus acara serah terima Presidensi G20 dari Italia ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menkominfo dalam keterangan persnya pada Selasa lalu 14 September 2021.
Serah terima presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia akan dilaksanakan pada KTT G20 Leader Summit di Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 ini. Tutur Joni dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada Jumat kemarin, 17 September 2021. Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa setiap negara yang bergabung dalam G20 akan bergilir menjadi tuan rumah rangkaian acara tersebut. Joni menuturkan setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang presidensi G20 selama setahun penuh. Ini merupakan pertama kali Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Tambahnya, Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang terdiri atas pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT, pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Serpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, pertemuan tingkat engagement group, program side event, dan program Road to G20 Indonesia 2022. Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara presidensi G20 Indonesia tahun 2022 tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia pada tanggal 27 Mei 2021 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang. Di sana, Presiden Joko Widodo akan terima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia dan 1 Desember akan resmi jadi presidensi G20, kata Airlangga dalam konferensi pers G20 Selasa 14 September 2021. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 akan ada banyak pertemuan yang akan dilakukan. Pertemuan itu disebut sebagai Serpa Track G20. Sedikitnya ada 150 pertemuan yang akan berlangsung dengan berbagai negara anggota G20. Ada 150 pertemuan beberapa side event dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Di antaranya working group tingkat Serpa, finance, deputi, hingga KTT yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan terpilihnya Indonesia untuk memegang presidensi G20 merupakan tanggung jawab yang besar. Ini pertama kalinya Indonesia memegang presidensi sejak G20 didirikan. Tentunya ini merupakan kepercayaan, tetapi di saat yang sama juga merupakan tanggung jawab besar yang akan kita tunaikan sebaik mungkin, kata Menlu. Ia mengatakan mengenai perkiraan situasi dunia pada 2022, di mana perkiraan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19 dari aspek kesehatannya. Selain menjelaskan garis besar mengenai KTT G20, Airlangga juga menyebutkan berbagai manfaat yang akan diperoleh Indonesia nantinya. Seperti dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah manfaat presidensi G20 tahun 2022 bagi Indonesia. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, kata Airlangga saat memberikan keterangan terkait persiapan menuju presidensi G20 2022 Selasa 14 September 2021. Kemudian ia mengatakan produk domestik bruto dapat bertambah hingga 7,47 triliun. Bahkan menurutnya, ada juga potensi penambahan tenaga kerja di berbagai sektor. Penambahan PDB hingga 7,47 triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, ujar Airlangga. Selain itu, Airlangga menyebutkan, presidensi G20 dapat menjadi ajang untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund. Ia mengatakan hal tersebut akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Untuk itu, TNI dan Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi G20 tahun 2020 serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat
merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia. Sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman. Di sini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara, terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa secara bertahap dan terkoordinasi. Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022 dan dengan presidensi Indonesia jatuh di tahun 2022, maka mulai tahun 2021 Indonesia sudah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20.